Bismillah, jumpa lagi bersama saya Triudawati di kanal RHS Triudawati, tempat berbagi informasi obat dan kesehatan. Sahabat RHS Triudawati, di dua video sebelumnya kita sudah membahas mengenai apa itu penyakit gout atau asam urat secara umum, bagaimana tahap-tahapnya, kemudian bagaimana memastikan seseorang itu menderita penyakit asam urat, kemudian bagaimana tata laksana secara umumnya, baik tanpa obat-obatan atau dengan diet dan juga dengan obat-obatan. Nah, kali ini kita akan membahas khusus mengenai obat-obatnya. Nah, kita ketahui bahwa tujuan pengobatan penyakit asam urat ini adalah untuk meredakan gejala dan mencegah terjadinya komplikasi. Bagaimana caranya? Dengan cara menurunkan kadar asam urat di dalam darah. Nah, jadi sediaan-sediaan yang biasanya digunakan untuk mengatasi penyakit asam urat ini ada obat-obat yang untuk meredakan gejala. Misalnya ada kolhisin atau obat antiinflamasi non-steroid ataupun kortikosteroid. Kemudian untuk mencegah terjadinya komplikasi ada juga diberikan sediaan yang menurunkan kadar asam urat. Ya. Nah, jadi untuk video kali ini kita akan membahas apa saja golongan dari obat-obat yang bekerja dengan cara menurunkan kadar asam urat. Silakan disimak sampai selesai agar tidak ada informasi yang hilang ya. Nah, jadi di video kali ini kita akan membahas jenis-jenis obat penurun kadar serum urat. Jangan kemana-mana, disimak sampai selesai agar tidak ada informasi yang hilang ya. Nah, jadi obat-obat yang efeknya menurunkan kadar serum urat, ada yang kerjanya mempengaruhi enzim santin oksidase, kemudian sebagai urikosurik, dan yang terakhir mempengaruhi enzim urat oksidase. Nah, yang pertama mempengaruhi enzim santin oksidase. Jadi dengan cara menghambat kerja enzim santin oksidase. Apa sih enzim santin oksidase ini? Ini adalah enzim yang berperan dalam pembentukan asam urat sehingga kalau enzim ini dihambat, maka otomatis asam urat pembentukannya juga akan terhambat. Nah, apa saja yang termasuk obat dalam golongan ini? Ya, ada allopurinol, kemudian ada febuxostat. Yang kedua, obat golongan urikosurik. Contoh di sini ada probenesid, losartan, fenofibrat. Nah, bagaimana kerjanya kalau obat golongan urikosurik ini? Jadi kalau obat ini kerjanya dengan cara mengurangi penyerapan kembali asam urat di ginjal. Jadi karena tidak dia diserap kembali, maka dia dikeluarkan melalui urin. Nah, dengan kata lain, kalau kita lihat apa yang membedakan antara obat golongan penghambat enzim santin oksidase dan urikosurik ini, kalau obat golongan santin oksidase inhibitor atau penghambat enzim santin oksidase, contohnya allopurinol tadi, ini menurunkan produksi asam urat. Sedangkan urikosurik, contohnya probenesid tadi, efeknya meningkatkan pengeluaran asam urat melalui urin. Sudah jelas ya? Berikutnya adalah obat yang mempengaruhi enzim urat oksidase. Contohnya di sini adalah peglotikase. Jadi penamaan ini sesuai dengan proses pembuatannya, di mana enzim urat oksidase mamalia direkayasa dengan menambahkan polyethylene glikol pada enzim ini. Nah, berdasarkan proses penambahan inilah, maka nama obatnya yang terbentuk disebut dengan peglotikase. Bagaimana mekanisme kerja obat golongan ini? Mekanisme kerjanya dengan cara mengubah asam urat menjadi alantoin yang lebih larut sehingga mudah dibuang atau diekskresikan melalui ginjal.
Demikian sahabat RHS Triodewati, jenis-jenis obat yang dapat menurunkan kadar serum urat. Jadi sudah jelas ya mekanisme kerjanya. Ada yang bekerja dengan cara menghambat enzim yang memproduksi atau membantu pembentukan asam urat. Kemudian ada yang bekerja dengan cara meningkatkan pengeluaran asam urat melalui urin. Dan yang terakhir, bekerja dengan cara membuat asam urat menjadi lebih larut sehingga juga mudah dikeluarkan melalui urin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih sudah menyimak sampai selesai. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.